Selamat datang di Cerita Warung Kopi. Malam yang tenang berubah menjadi badai. Di balik pintu hotel ini, sebuah kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun akan hancur dalam hitungan detik melalui lensa kamera ponsel. Oh, bisa-bisanya kamu ya, Mas. Tega kamu, Mas. Kamu gak ingat, Mas, anak kamu di rumah, Mas. Din, dengerin aku dulu, Din. Din, turunin HP kamu, Din. Kita omongin ini baik-baik di rumah, Din. Apa kamu bilang? Rumah? Masih berani kamu sebut kata rumah setelah bawa perempuan itu ke sini? Din, tolong, Din. Aku gak tahu kalau dia belum cerai sama kamu, Din. Diam kamu pelakor. Kamu aja tahu nama aku. Berarti kamu tahu kan aku siapa? Kamu tahu kan kalau aku ini istrinya dia? Tapi kenapa kamu tetap milih jadi sampah seperti ini? Tidak sayang, aku minta maaf, aku cuma hilaf, Din. Din, kamu terlalu sibuk kerja, Din, sampai kamu lupa urus aku. Mas, usir dong istrimu. Aku malu nih kalau ada yang sampai lihat. Apa kamu bilang? Malu kalau sampai ada yang lihat. Kamu tahu nggak? Aku sekarang lagi live. Satu Indonesia udah lihat kamu siapa. Dasar pelakor. Din, udah, Din, kita bisa bicarain ini baik-baik di rumah, Din. Udahlah, Mas. Aku udah nggak mau sama kamu lagi. Mulai detik ini, aku mau kita pisah. Kamu cuma sejarah kotor yang mau aku hapus. Din, aku nggak mau cerai sama kamu, Din. Udahlah, Mas. Waktu kamu bawa perempuan kotor ini ke dalam kamar, kamu udah mau pisah dari aku, Mas. Aku udah gak mau sama kamu lagi. Satu tombol upload ditekan. Dalam sekejap, kehancuran rumah tangga Dinda menjadi konsumsi publik yang haus akan drama. Tega-teganya kamu ya, Mas. Aku juga kerja buat bantu kamu, Mas. Aku mau bantu kamu bayar kontrakan, isi kebutuhan rumah. Bisa-bisanya kamu enak-enakan sama perempuan ini di saat aku sedang mencari nafkah, Mas. Pantas saja ya, berapa bulan belakangan ini uang belanja selalu kamu potong. Ternyata untuk dikasih ke pelakor ini. Enggak, Din, enggak kayak gitu. Aku bisa jelasin. Udahlah, Mas. Aku gak butuh penjelasan kamu lagi, Mas. Algoritma tidak mengenal belas kasihan. Video itu meledak viral, mengubah Dinda dari seorang istri yang terabaikan menjadi istri sah nasional yang dicintai netizen. Mbak, lihat Mbak. Ini notif HP kamu banyak banget, Mbak. Sampai bikin HP kamu hang. HP kamu panas banget tuh. Dek, gimana dong? Aku sebenarnya takut, Dek. Aku kemarin mau ngasih pelajaran aja sama Mas Randi, Dek. Dari kemarin aku gak berani lihat sosial media. Aku gak berani baca komen netizen. Jangan takut, Mbak. Lihat, mereka semua dukung Mbak kok. Tuh, mereka sampai buat hashtag Save Dinda. Trending nomor 1 lagi, Mbak. Kenapa mereka pasang fotoku yang lagi nangis jadi foto profil mereka, Din? Mbak, dengar ya, itu namanya aksi solidaritas, Mbak. Mbak sekarang udah jadi simbol kekuatan istri sah Indonesia. Mbak itu istri sah yang disakiti oleh pelakor, Mbak. Tapi aku kan gak merasa kuat sama sekali, Dek. Justru aku merasa sedang hancur-hancurnya saat ini. Mbak, lihat deh. Mbak dapat undangan loh dari 5 stasiun TV dan 10 YouTuber besar Indonesia, Mbak. Ngundang maksudnya gimana, Din? Ya biasa, Mbak, kayak orang-orang. Ntar Mbak diundang ke podcast atau TV. Terus di sana Mbak ditanya-tanyain sama hostnya. Terus ya udah, Mbak ceritain aja cerita sedih Mbak gimana. Terus Mbak ceritain aja semua yang Mbak lalui dan Mbak alamin, Mbak. Tapi itu nggak apa-apa, Din. Apa aku harus menjual kesedihanku, Din, demi konten? Mbak, denger ya, percaya sama aku. Mbak itu bukan jual kesedihan, Mbak. Ini saatnya Mbak bangkit dan bicara, biar semua pelakor dan laki-laki hidung belang tahu kalau istri sah itu nggak boleh disakitin. Dan istri sah nggak akan hancur ketika mereka dia disakitin, Mbak. Justru dia malah bangkit.
justru istri sah yang disakiti sama pelakor dan suami hidung belang akan bangkit dan buat mereka menyesal, Mbak. Kayaknya kamu ada benernya deh. Kalau rumah tanggaku sudah hancur, setidaknya aku harus membangun sesuatu di atas puing-puing rumah tanggaku yang udah hancur. Air mata Dinda kini bukan lagi sekedar air biasa, melainkan mata uang baru di dunia digital yang sangat kejam. Lampu studio menyala, kamera menyorot tajam. Di bawah cahaya neon, Dinda bersiap membedah luka hatinya untuk jutaan pasang telinga. Dinda, jujur, saya merinding lihat video itu. Apa yang kamu rasain waktu itu, Din? Kaki saya lemas, Mas. Dunia saya rasanya berhenti berputar saat itu juga. Katanya kamu udah curiga ya sejak tahun lalu. Terus kenapa kamu baru bertindak sekarang, Din? Ya, sebenarnya Mas, karena saya masih percaya pada janji suci pernikahan, Mas. Saya percaya suami saya itu cuman hilaf dan pasti dia akan berubah. Makanya di awal saya diem aja, Mas. Karena saya yakin ntar juga dia bakalan berubah dengan sendirinya. Namun ternyata suami saya memang laki-laki yang gak punya hati, Mas. Semakin saya diamkan, malah dia semakin menjadi-jadi sama pelakornya, Mas. Sampai akhirnya saya sadar kalau saya tuh sebenarnya gak bisa begini. Saya harus lawan mereka. Sabar ya, Din. Satu Indonesia ikut nangis dengar cerita kamu hari ini. Saya cuma mau wanita lain belajar, Mas. Jangan pernah kasih toleransi buat pengkhianatan. Kalau sekali aja laki-laki itu udah selingkuh, mending tinggalin deh. Karena menurut aku gak akan berubah, Mas. Buktinya aku udah berulang kali memaafkan dia. Tapi ya percuma, dianya gak akan ada niat berubah, Mas. Kamu memang wanita yang elegan. Bahkan saat kamu sedang terluka parah seperti ini, kamu masih bisa kasih semangat untuk wanita lain. Iya, Mas. Hati saya boleh hancur, tapi martabat saya gak boleh ikut runtuh. Terus, kalau suatu hari nih, ini kita berandai-andai ya. Kalau suatu hari nih, dia datang bersimpuh di kaki kamu dan meminta maaf, apakah kamu akan memaafkannya, Din? Maaf itu urusan sama Tuhan, Mas. Urusan saya adalah memastikan hidup saya lebih baik tanpa dia. Dan saya akan buktikan kalau saya tidak hancur setelah ditinggalkan dia, Mas. Saya akan bangkit dan membuat dia bersama pelakornya menyesal. 1 jam tayangan, ribuan simpati mengalir. Dinda telah berhasil memenangkan hati netizen. Tapi tanpa dia sadari, itu adalah awal dia kehilangan privasi selamanya. Kini kesedihan berubah menjadi keberuntungan. Ruang tamu yang dulu sepi kini sesak dengan paket-paket mewah dari brand yang mengantri demi sebuah ulasan. Dinda yang tersakiti didukung oleh seluruh netizen Indonesia. Netizen merasa kasihan kepada Dinda dan berbondong-bondong meramaikan akun sosial medianya, sehingga kini dia menjadi salah satu selebgram yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya di sosial media. Jangan lupa di like ya, guys. Capek banget gue live dari tadi pagi. Din, insight kamu naik 500% nih. Keren. Terus ini juga ada brand skincare yang mau kontrak kamu selama setahun. Berapa yang mereka tawarkan kali ini, Mbak? Aku nggak mau ya kalau di bawah angka kemarin. Tenang, kali ini mereka kasih 3 kali lipat dari harga tahun lalu. Mereka bilang wajah korban yang bangkit itu sangat menjual, Din. Ternyata bener ya apa kata orang. Lebih baik nangis di rumah mewah daripada nangis di kontrakan. Besok jadwal kita syuting iklan tas mewah ya. Jangan lupa pakai ekspresi wanita tangguh. Emang ya, dunia itu seperti roda yang terus berputar. Dulu aku boleh di bawah dan diinjak-injak. Sekarang aku udah naik ke atas, melambung sangat tinggi. Dulu aku harus minta izin suami,
buat sekedar beli lipstik doang. Sekarang aku beli pabriknya pun bisa. Iya Din, netizen makin suka kamu tuh kalau kamu sekarang pamer kemewahan. Sebagai bentuk balas dendam untuk suamimu. Semakin kamu hidup mewah sekarang, maka suamimu akan menderita. Dan netizen bakalan semakin bangga sama kamu, karena kamu adalah hasil dari produksi mereka. Mereka kan yang buat kamu bisa terkenal seperti sekarang. Mereka kasihan sama kamu. Oke Mbak, gimana kalau kita buat konten house tour rumah baruku besok Mbak? Biar kita tunjukkan pada dunia kalau pengkhianatan adalah awal dari kekayaanku. Jadi netizen semakin bangga sama aku Mbak. Boleh, bagus juga idenya. Dinda mulai menikmati kemewahan yang lahir dari lukanya. Tanpa ia sadari, ia mulai mencintai perhatian lebih dari sekedar keadilan. Lingkungan menentukan perubahan. Di antara denting gelas kristal dan tawa yang palsu, sosok Dinda yang lugu perlahan menghilang berganti rupa. Dinda salah pergaulan. Dia berteman dengan geng sosialita. Din, lo kok nggak ganti tas sih? Perasaan tas lo itu mulu dah. Lo nggak bosen apa sama tas itu terus? Udah 5 kali kan tas itu lo pakai. Hehe, iya Beb, belum ada dana nih buat beli tas terbaru. Kemarin aku baru beli rumah, jadi aku belum ada dana ini. Uang endorsan aku belum cukup buat beli tas baru. Ya elah Din, hari gini masih ngandelin endorsan doang. Ya iyalah Beb, mana cukup uang endorsan buat beli tas mewah setiap 1 minggu sekali. Tapi kalian bisa tuh, aku perhatiin kalian tiap minggu ganti tas terus. Dan tasnya mahal-mahal semua. Ya dong, kita kan independent woman. Nah itu, kalian itu adalah salah satu motivasi aku. Aku percaya kok suatu hari nanti aku bakalan bisa kayak kalian. Independent woman yang gak butuh laki-laki, tapi bisa kaya raya dan bahagia tuh. Beb, kamu nih ya lugu banget sih. Kamu tahu nggak, independent woman itu cuman brandingan kita doang. Aslinya mah kita butuh gadun dan Om Burhan, ya nggak Beb? Iya dong Beb. Din, aku kasih tahu kamu ya, kalau kamu cuman ngandelin diri sendiri dan ngandelin endorsan, kamu nggak akan pernah bisa kayak kita sayang. Kamu nggak akan pernah bisa kaya. Ya kamu bakalan hidup pas-pasan doang, punya rumah, punya mobil, punya tas. Kamu gak akan bisa hidup mewah kayak kita, Beb. Lah, bukannya kalian independent woman, Beb? Yang tadi aku bilang, Beb, itu cuman brandingan doang, biar netizen suka sama konten-konten kita. Mereka kan paling suka tuh brandingan independent woman yang dulunya hidup susah dan bisa kaya tanpa sosok laki-laki. Padahal mah aslinya kita pakai Om Burhan ya Beb ya. Hah, gitu ya Beb? Iya dong. Gimana? Kamu mau nggak kayak kita? Kalau kamu mau, ntar aku kenalin deh kamu sama salah satu om aku. Mau nggak? Tapi Beb, dulu kan suamiku diambil pelakor dan aku didukung karena aku ini istri sah. Terus kalau aku jadi ani-ani, apa kata netizen Beb? Bisa hancur reputasiku Beb. Ya elah Beb, ya kamu jangan jadi ani-ani lah. Ani-ani no, simpanan yes. Maksudnya Beb, ya kamu main cantik lah Beb kayak kita. Brandingan kamu itu harus independent woman, tapi aslinya kamu jadi simpenan Om Burhan. Main cantik aja, yang penting jangan sampai ketahuan netizen dan istri sahnya. Boleh deh Beb, kapan kita mau ketemu Om Burhan? Nah gitu dong, ini baru bestie aku. Hati Dinda kini mulai goyah. Begitu pula dengan prinsip lama yang dulu ia genggam erat. Kilau tas mahal membutakan mata hati Dinda. Kini Dinda terlahir kembali dengan jiwa yang sangat asing. Di bawah pengaruh lampu disko
dan bisikan manis temannya, moralitas mulai menjadi samar. Teman-teman baru Dinda yang sangat hedon menawarkan jalan pintas menuju puncak kekayaan. Beb, lihat tuh, laki-laki di meja VVIP itu. Namanya Pak Pras. Uangnya nggak berseri, Beb. Katanya mau kenalin ke Om Burhan, Beb. Gak bisa, Beb. Om Burhan udah di booking sama temen yang lain. Tapi Beb, yang ini kelihatannya jauh lebih tua banget dari kita, Beb. Aku juga kayaknya takut deh, Beb. Ntar kalau ketahuan istrinya gimana, Beb? Aduh, Beb, hari gini masih mikirin istri orang. Denger ya, hidup itu cuman sekali, Beb. Jadi nikmatin aja, gak akan ketahuan juga sama istrinya kok. Beb, aku kan dulu benci banget sama perempuan yang ganggu suami orang. Dinda, denger ya, gak usah mencele-mencele deh. Kamu mau atau enggak? Kemarin kamu yang bilang mau, sekarang kok kamu berubah pikiran. Kalau kamu gak mau, ya udah, aku kasih Pak Pras sama yang lain aja. Jangan dong, jangan dong. Ya. Aku mau kok, aku mau. Dinda, denger ya. Dulu kamu itu disakitin. Nah sekarang setelah kamu bangkit, ya saatnya kamulah yang pegang kendali. Denger ya Dinda, dunia itu emang jahat dan gak pernah adil sama perempuan, Din. Jadi menurut kalian gak apa-apa nih kalau aku deketin suami orang, selama dia bisa beliin kamu tas mewah setiap minggu? Kenapa enggak? Istrinya gak perlu tahu, Beb. Iya sih, kalau suamiku dulu bisa diambil wanita lain, kenapa sekarang aku gak bisa ngelakuin hal yang sama ya? Aku juga berhak dong ngambil kebahagiaan orang lain. Ya iya dong, Beb. Benteng pertahanan terakhir Dinda runtuh. Dendam yang salah alamat mulai menuntunnya menjadi sosok yang dulu ia kutuk. Panggung telah disiapkan. Dengan pesona yang kini menjadi senjatanya, Dinda melangkah menuju target barunya, mengabaikan nurani demi sebuah tahta. Halo Om, maaf ya Om, aku mau cari sapu tangan aku. Tadi aku duduk di sini Om, kayaknya jatuh deh di sekitaran sini. Oh, gitu ya cantik. Ya udah, sini. Mari saya bantu. Iya Om, permisi ya. BTW, kamu Dinda yang pernah viral dulu kan? Ternyata Om memperhatikan saya ya. Saya jadi malu deh. Ya iyalah sayang, wanita secantik kamu, siapa sih yang gak kesemsem dan merhatiin? Iya Om, makasih ya. Kamu sama siapa di sini sayang? Aku sendirian Om. Aku lagi galau banget. Aku butuh seseorang buat bisa dengerin cerita aku. Saya bisa jadi pendengar yang baik kok sayang. Tapi kayaknya kalau kita ngobrol di sini nggak bakalan kedengeran deh. Gimana kalau kita ke rumah Om aja? Kamu mau nggak? Tapi Om, ntar kalau istri Om lihat gimana? Apa Om gak takut istrinya marah? Udah, tenang aja. Istri saya nggak bakalan tahu kok. Lagian, dia lagi di luar negeri. Tapi aku takut Om, kalau ada yang lihat gimana? Udah, tenang aja. Ini bukan rumah utama saya kok. Ini rumah persinggahan saya untuk bersenang-senang bersama wanita cantik seperti kamu. Udah Om, kalau Om maunya gitu, Dinda ngikut aja deh. Dinda kini telah resmi menjadi apa yang dulu ia hancurkan. Dalam memburu harta ini, ia memenangkan perhiasan dunia. Namun tanpa dia sadari, ia telah kehilangan dirinya yang paling tulus. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah istri Pak Pras akan mengetahui hubungan gelap ini? Atau apakah Dinda akan segera bertaubat? Tunggu ceritanya di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.
Tunggu cerita selanjutnya.